Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di hari Kamis ini kita berkumpul untuk berkegiatan self assessment SA 4 akreditasi Puskesmas. Ini sudah hadir para programmer yang terlibat dalam program prioritas nasional, yaitu ada program KIKKB untuk judul standarnya yaitu penurunan AKI, AKB atau AKN ya Bu ya, lebih tepatnya AKN, angka kematian neonatus. Kemudian yang kedua ada penurunan stunting, ada program gizi, kemudian ada peningkatan cakupan imunisasi, kemudian ada penurunan TB dan pelayanan untuk penyakit tidak menular PTM. Baiklah, akan saya share dokumen SA bab 4 di sini sebagai alat bagi para pendamping dan surveyor nantinya untuk menilai kelengkapan dokumen dari para programmer. Baiklah, saya mulai di sini yang kehadirannya butuh didahulukan untuk SA-nya yaitu untuk program TB. TB ada di standar 4.4. Jadi bab 4 standar 4 program penanggulangan tuberkulosis. Baiklah teman-teman, intinya di sini apakah perbedaan antara bab 2 dan bab 4? Jadi mungkin ada yang bisa share kenapa kok sudah mengerjakan di bab 2 masih harus ada bab 4 padahal sama-sama KM ya. Kira-kira kenapa tuh? Apa perbedaan yang signifikan? Ya, tujuannya. Tujuannya apa Bu? Tujuannya ini fokusnya adalah untuk penurunan AKI. Oke, jadi dari judul standarnya saja sudah tampak ya di situ ya. Kalau di bab 2 itu global, misalkan untuk program KIAKB itu global, semua yang diminta kegiatan di KIAKB, sedangkan di bab 4 PPN ini khusus untuk menurunkan AKI AKN saja. Sedangkan di TB, apa kira-kira bedanya bab 2 dan bab 4 ya Mbak? Saya sih sebenarnya ini udah nggak terlalu banyak perbedaan sih sebenarnya. Isinya tuh ya sama-sama penanggulangan TB kan ya. P2 TB di bab 2 juga ya sama. PTM juga sebenarnya ternyata sama gitu ya. Intinya adalah pertama kita diminta menyediakan indikator kinerja. Indikator kinerja yang terkait menurunkan AKI, AKB itu apa saja Bu? Indikator kinerja yang kemarin yang pertama mungkin dari pelayanan hamil, K1 K6 G. terus untuk yang ibu bersalin yaitu pelayanan persalinan dengan APN, Pelayanan persalinan G. Paskes. Berikutnya untuk pelayanan pada bayi baru lahir meliputi K1 kunjungan neonata 1, 2, 3, terus kunjungan pada ibu nifas 1, 2, 3, 4. Jadi indikator kinerja untuk menurunkan AKI AKN itu ada pelayanan ibu hamilnya sendiri K1 K4, kemudian pelayanan ibu bersalin, pelayanan ibu nifas, dan pelayanan neonatus, kunjungan neonatal. Jadi itu adalah indikator kinerja, di mana nanti kita diminta untuk meng-SK-kan indikator kinerja itu. Jadi sebaiknya secara global untuk program menurunkan AKI AKB, contohnya kita buat SK tentang program penurunan AKI AKN yang di dalamnya ada indikator kinerja. Jadi kegiatan apa saja terkait menurunkan AKI AKN kita sudah tahu dari indikator-indikator. Sekarang kita bicara TB dulu. Oke, kita fokus ke TB. Jadi TB juga ada indikator kinerja untuk penanggulangan TB ya, yang tujuan akhirnya, outcome-nya adalah
eliminasi TB ya. Jadi kita sudah punya program pos TB di mana sebanyak-banyaknya suspek TB itu kita jaring, kemudian diperiksa BTA, bila memang positif diobati sampai sembuh. Jadi tujuan akhirnya adalah sembuh. Outcome-nya eliminasi TB. Baiklah, jadi pertama ada indikator kinerja, dan itu di SK-kan. Berarti di sini ada SK boleh dengan judul program penanggulangan tuberkulosis, di mana lampirannya di situ ada indikator kinerja. Ada nggak? Udah Bu, yang Ibu itu dah. Iya. Ini yang pokok pikiran. Ya. Pikiran. Oke, indikator kinerja ada target. Oke. Terus Iya. saya ini sudah tanya ke Mbak SPK. Mbak Heti, belum di ini lagi, belum tanya lagi. Yang SPM masih mau tanya dulu loh. Iya, masih dikotomi tapi Iya. sudah ada SK-nya di mana masih kosong. Oh iya nanti ada Pak. Terus ini kata Ibu. Iya, lintas program. Iya teman-teman di sini di SK tersebut secara global kita masukkan semua ya indikator kinerja dari PKP, penilaian kinerja, kemudian indikator kinerja dari PISPK, kebetulan di situ ada TP juga, kemudian dari SPM juga kita masukkan dengan targetnya. Kemudian kita perlu juga memberikan koordinasi lintas program. Jadi di sini ada peran lintas program dan lintas sektor yang berkenaan dengan tuberkulosis itu apa saja, program-program apa saja yang menjadi lintas program terkait untuk penanggulangan TB. Di situ pasti ada promkes, karena promkes di sini setiap program itu membutuhkan promkes untuk penyuluhan ya. Kemudian ada kesehatan lingkungan karena ini adalah penyakit berbasis lingkungan. Kemudian ada gizi untuk penanganan pasien TB dengan malnutrisi ya. Kemudian bisa diberikan imunisasi juga untuk terkait pemberian imunisasi BCG. Kemudian HIV dan PTM di sini karena TB itu ada kaitannya dengan penyakit diabetes. Diabetes ini menjadi faktor risiko untuk terjadinya TB dan juga terkait HIV karena biasanya pasien TB itu juga ada HIV-nya juga ya beberapa ya. Kemudian farmasi pastinya untuk menyediakan logistik dari OAT. Kemudian laboratorium sebagai petugas untuk tes BTA dan TCM. Kemudian ada petugas dari poli umum ya. Dan kemudian untuk bila membutuhkan rawat inap dan poli KIA bila memang itu adalah ibu hamil. Jadi di sini teman-teman program ini tidak bisa bekerja sendiri, membutuhkan kerjasama lintas program. Dan juga lintas sektornya, peran dari lintas sektor apa saja, apa tugas dari Bapak Camat, peran Bapak Camat dalam program TV apa, kemudian ada Kapolsek dan Ramil, muspika lainnya, kemudian para kepala desa, ibu kader, terutama ibu PKK juga, itu apa perannya, masukkan dalam ISTA. Yang nantinya kita akan evaluasi tugas dan peran tersebut apakah sudah berjalan dengan baik. Karena TB sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri programmernya, kita harus bekerja sama menjadi sebuah tim. Baiklah, kemudian setelah ada kebijakan, kita perlu punya pedoman eksternal. Di sini pedoman eksternalnya ada Perpres nomor 47 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis. Kemudian ada Permenkesnya yang tahun 2016 serta ada guideline TB juga Yuli. Sudah lengkap punyanya Mbak Yuli, ini saya sekalian SA. Oke, kemudian pedoman internal program penanggulangan TB ada ya Kak? Ini itu sebelum pedoman internal. Oke. Jadi belum ya? Itu gimana sih bentuknya? Bentuknya pedoman internal. Nanti belum punya ya? Belum sama sekali. TB yang bab 2 juga belum. Iya, pikiran saya copy paste yang dari Bu, materi yang apa? Oh enggak, bukan ya, dari pedoman eksternal. Dia ada formatnya, jadi ada pendahuluan, ada tujuan. Gitu ya. Enggak, bukan tidak mirip. Ada logistik, ada dana, ada ketenagaan, ada keselamatan pasien, itu ada formatnya. Oke, saya kasih contohnya ya. Langsung contoh pedoman itu. Oke, di sini pedoman internal belum ada. Berikutnya
ada perencanaannya. Jadi perencanaan RUK, RPK, rencana kerja Rencana kerja bentuknya yang gimana, Bu? belum ada ya. Nanti Belum. saya beri juga. Yes, ya. Lupa ada rencana kerja itu saya belum ada. Rencana kerja, RUK, RPK ada ya. KAK, semua KAK kegiatan yang berkenaan dengan penanggulangan dini, Sementara KAK itu pelacakan, saya itu adanya yang kunjungan rumah sama pertemuan. Itu kegiatan lainnya belum sih? ngikut BOK ya. Iya. Tapi laporkan Pelacakan, tuh. pelacakan ya, yang Tuh. tidak berdana pun perlu Laporkan. dibuat ya. Siap, siap. Ya, sip. Siap, Bu. KAK. KAK pelacakan TV ini sebenarnya kan yang utama sih dari Iya. Mas TV itu melacak kasus. Harus ada. Ya. Ya karena kegiatan BOK kan ngikut menu soalnya. Iya, Bu. Oke. Iya. SOP SOP. Jadi di sini SOP kegiatan yang terkait dengan ini penanggulangan TB. Jadi SOP pelacakan suspek TB. Kemudian pelayanan TB-nya sendiri, pelaksana TB itu mengacu pada panduan praktek klinis ya, yang kalau kedua bulan fase intensif itu diberikan apa, selanjutnya bagaimana Iya, pelaksana. nanti minta panel gitu. Yang ada yang mana nih? Oh iya ternyata pemeriksaan BTA, terus TCM karena tidak ada berarti rujukan. Yang ada pemeriksaan follow up. Tidak ada di situ ya. Pelacakan. Di pelajaran ada. Iya. Ya, pelayanan Pemeriksaan. ya TCM ada. Ya, pencatatan dan Bukan bukti. permohonan sih sebenarnya. Kalau permohonan kan cuma ngirim surat doang ya, tapi bagaimana rujukan kan? Kita ngerujuk ya. TCM merujuk ke mana? Kota Kulon. Rumah sakit. Oh, ke rumah sakit. Ya. Bagaimana prosedurnya untuk rujukan? Prosesnya itu hak dari pasien itu Nah, iya, itu kan ditampung dulu ada di lab langkah-langkah sini, kan? ya, Ya. di entry di SITB, baru petugas yang Rumah di sini sakit ya. mengantar ke rumah Nah, sakit. itu buat kampus usianya. Oh, siap, Bu. Oke. Rujukan pemeriksaan TCM. Oke. Oke, terus Kemudian pemeriksaan BTA. catatan laporan, manajemen pengobatan, tata Iya, laksana. Nah, ini Bu iya. ya. Pengambilan sampel sekutu. Investigasi kontak. Ya, pemeriksaan kontak. Penerimaan obat. Obat-obat. Iya, enggak ya. Kalau khusus TB kan yang mengelola juga dari programmer juga. Iya, Penerimaan obat. iya. Berarti yang belum saya. Rujukan ya. Iya. Bu, pelacakan sudah koordinasi, tidak ada saya itu. Koordinasi lintas sektor, lintas program. Klasifikasi pasien itu kan tata laksana, Bu. Beda ya, Bu ya. Penetapan klasifikasi pasien dengan tata laksana itu beda ya, SOP-nya, Bu ya. Sama sih, masuk di Iya ya, Bu dalamnya ya. juga. Ya, masukkan tata laksana aja gak apa-apa. Jadi satu tata laksana gitu ya. Ketika Ini, Bu. pasien, Satu oh ya. ini mungkin yang dibedakan itu Satu sama tata kategori dua. laksana pasien TB SO pertama kali gitu ya, Pak ya. Kedua SO. Yang SOP kategori 2 ya. ya, Kategori 2 kan sudah nggak ada, tapi ada. Resisten SO paling ya. resisten sendiri, tapi sensitif obat, tapi yang masih positif gimana? Kan ada tata laksana. Kalau dulu kan kategori 2. Iya, tetap itu sudah Bu, tetap. Sensitif Masuk obat, rincian tapi obatnya. masih BTA positif gitu. Masuk Kan ini beda kan? OAT-nya tuh harian. Iya beda kan? Iya. Beda dengan yang masih awal baru. Iya. Jadi apa judulnya itu karena berbeda ya. Bisa hidupin Siap. asli. Oh iya Bu, siap.
SOP pemberian anu nih Bu ya, TPT ya, Profilasi profilaksis ya. tinggi untuk Yang kontak pemeriksaan erat. BTA ini Bu, apa bukan yang rujukan? Enggak, Ada BTA sih bisa di sini. follow up ya Bu ya. Iya, BTA pertama kali. Intinya BTA ada, BTA Nggak ada di mau sini dah Bu. enggak ada. Iya di perpresnya sudah dihapus kan, harus TCM gitu. Semua TCM. Iya, kecuali follow up di sini. Oh, berarti itu follow up Oke, aja. terus pengambilan spesimen, pembuangan limbah. Oh, pembuangan limbah masuk Pembuangan sini. limbah sputum Kan anu Bu, masuk rumah masuk lab sakit. aja. Lab kan juga nerima. Oh Pak. iya, Iya, kan terkait juga lab. ya Bu minta file yang itu nanti kan. File apa? File yang ini. Emang saya punya Ini Bu, SOP? anu ini ya listnya, Oh, listnya bukan ada di bulu ada. Kan di grup ada tuh. apa? Ya, ya Allah. Oke, oke lanjut Mbak. SOP sudah. Itu tadi di atas SOP ke atas itu regulasi ya. Jadi Ya, dari SK, ya, pedoman eksternal, pedoman ya, internal, ya, KAK, RUK, ya, RPK sampai ya, SOP ya. itu regulasi. Oke, Sekarang kita masuk untuk dokumen bukti kegiatan. ya. Jadi kita pernah pertemuan kan pasti ada. Iya, iya. Kalau pertemuannya itu lintas program, entah apapun judulnya, ya uang sama ya undangan absensi, notulen, gambar Oke. dilengkapi. Pakai SPG BOK ya nggak apa-apa. Notulennya tapi pastikan ada. Ada ya, Notulen. pertemuan kader. Gitu. Lintas sektor Ada. mungkin waktu Waktu linsak itu ya Bu. ya, lokakarya Iya. ini lintas sektor Ya, uangnya, umum lah itu. kemudian ya yang lintas program itu waktu ya lokakarya ini juga, waktu lokmin juga. Ini saya pernah ada anu kalau yang lintas program Bu. Pernah monef saya Boleh, monefnya juga dengan dimasukkan itu. dengan monef mana ya, Dinkes. Enggak, monef internal saja Oh, saya itu. internal, iya, iya, boleh. Validasi Boleh, uang koordinasi juga. dengan ini, ke, Ya, dengan apa namanya lintas program. lintas program. Ya, uang. Iya siap Bu. Belum ada tapi itu. Kemudian rekam medisnya, kelengkapan rekam medisnya itu bukan hanya yang sering saya mintakan ke Mbak Yuli untuk melengkapi, bukan hanya tulisan dari Mbak Yuli aja, tapi juga asuhan gizi Belum itu. dimintakan. Semua Siap pasien TB tolong dimintakan asuhan asuhan gizi. dan keseling ya Bu ya. Keselingnya, jadi ada Asuhan konseling keseling. sanitasi supaya di BOK kan ada inspeksi sanitasi juga. Jadi Pak Sony itu sudah punya bahan untuk semua pasien TB itu dikunjungi inspeksi sanitasi. Harus ya Bu. Harus Tugasnya keseling ya. keseling, iya. Semua Ada formatnya itu yang paham itu keseling. ada formatnya. Ada, Mas Soni ada itu. ada. Semua Paham kok pasien itu TB pasti. harus dikunjungi ya. Iya harus. Karena Harus. terkait lingkungan gitu kan, jadi bisa diberikan edukasi masalah ventilasi, pencahayaannya terutama. Oke, siap Bu. Selanjutnya farmasi juga ada nggak gitu kan penyediaan logistik TB itu, Ada. pelaporannya ada kan ya? Itu pelaporannya langsung online. Ya, jadi Ya, bisa ditunjukkan online. sudah kalau farmasi Bu. Oke, kemudian screening diabetes pada pasien TB. Screening langsung. Semua TB pasien sama TB HIV. sudah, Iya, sudah ya. sudah. Jadi pasien TB sudah langsung Otomatis dicek sudah. HIV dan DF. Iya, iya. Ada di rekam medis buktinya? Ada. Ada ya Iya, semuanya ada, pasti ya. ada Bu. Saya belum lihat rekam medisnya. Ada Bu. Ya kalau udah ada ke telepon berarti. Insya Allah ada Bu, saya tunggu. Kalau enggak mesti ada. Insya Allah sudah saya periksa HIV sama DM-nya. Yang akhir-akhir 2002 tapi yang DM. Kalau yang HIV dari sudah. Oke, di sini yang belum saya masukkan ini adalah pengukuran dari indikator kinerja. Jadi PKP sudah pasti ya, sudah dilaksanakan. Kalau PKP, SPM sudah, IPK sudah semua kalian pengukurannya. Pengukuran PSPK sudah Mbak Hetty. Harusnya sudah. Nah, apakah Mbak Yuli sudah minta datanya? Belum.
Saya sudah punya data dari Ah, pembekalan indikator kinerja dari PKP sudah, SPM sudah ya. SPM, kalau SPM targetnya 100% semua. SDBG, layanan kesehatan orang yang diobati, layanan kesehatan orang dengan tercapai. Oke, nanti setiap capaian kinerja dari PKP, Mispika dan SPM itu nanti dibuatkan analisanya yang baik. Analisa permasalahan per ini ya. bila tidak tercapai ya. Kemudian RTA-nya juga. Belum ya? Belum. Karena ini yang penting sih, karena yang diminta pertama kali adalah indikator dan pengukurannya. Masih banyak yang belum ya? Oke, ini udah gitu. Terus kemudian tadi yang apa tuh monet keterlibatan lintas program lintas sektor gitu ya. Apakah mereka sudah terlibat betul-betul jadi Pak Camat itu gerakan gitu yang sosialisasikan Artinya gimana? atau advokasi? Terlibat, ada keterlibatan. Jadi di Lokmin paling enggak kan ada penggerakan pada saat Lokmin untuk penanggulangan TB. Kalau saya sudah menyampaikan. Itu dari kita. Iya, yang Dari Pak Camat. Saya dulu pernah waktu misalnya larang Pak yang aku lakukan Pak Camat kan buat kecamatan itu. Terakhir dengan Pak Camat. Iya, tapi Oke. tuh, ya, Atau gini aja kita bikin Lokmin berikutnya itu untuk PPN. Karena PPN semua harus ada keterlibatan inseknya. Kita utamakan bulan apa ya? Berarti di ininya, di umpan baliknya berarti Meminta bersedia melakukan ya, sosialisasi ya, tentang TB itu ya, di desa-desa, sama iya, gitu. iya. Oh, Semua Pak Kades, kader, jadi ikut menulisnya gitu. menggerakkan. Ya. Saya harus ngasih masukan ke kita waktu yang KIA itu. Iya, sampaian ada, tapi kalau yang TB tidak ada mereka umpan baliknya. Kader aku. Iya, nanti perlu memang pertemuan Nggak lagi ada, khusus PPN. Apa ya? Mini log medicine. TW ini dua. Bulan 2 sih kapan ya? Juni. Enggak, Bu. Apa deh? Ini habis lebaran harusnya. Mei. Iya. Mei enggak ya? Iya. Oke. Yang lakuin kemarin yang pertama, saya sama Bumi diminta ini ngasih apa untuk tentang bibi kayak gitu. Iya. Tapi ya Kemarin itu tanggal 17 Oktober 2022. Ya, Maret, April. 4 bulan. Oke, berarti PR pertama kita adalah untuk PPN itu menyelenggarakan di lintas sektor. Kemudian di Minilog Puskesmas bulan depan kita fokuskan juga PPN-nya harus koordinasi lintas programnya masing-masing programmer PPN menyampaikan gitu. Berarti gini mungkin Bu, saat menulis umpan balik kita harus mengawal. Yang pertama Ya. menulis saya akan melakukan sosialisasi tentang penurunan AKI AKB. Mungkin gitu Ya, ya. Yang kedua, kita lah yang nuliskan, beliaunya yang tanda tangan gitu kan. Nggak mungkin Bu, kalau tulisan kita nanti sampai Bu. Nggak diketikkan, jadi satu dokumen resmi kan. Minta. Oh gitu. Iya, diperintah, tanda tangan. Informasikan bahwa ini harus Iya. dikerjakan. Tanda tangan komitmen. Ya. Boleh tak Bu? Bukan boleh banget. Ya. Komitmen.
Iya betul betul betul. Jadi berkomitmen untuk bersinergi Mendukung. dengan Puskesmas mendukung program prioritas nasional. Sip deh itu. Dan apa? Iya, enggak tulis tangan. Program Komitmen membuat komitmen sinergi lintas sektor insek dalam mendukung program prioritas nasional. Nah, nanti Mbak Yuli mungkin bantu apa tuh yang pasti yang dituliskan tuh ya iya iya iya. komitmennya apa Apa saja aja untuk program ya? 5 program itu. Iya Bu. Sip. Jadi ya teman-teman untuk yang menyimak ini video ini perlu dibuat kerjasama lintas sektor berupa komitmen dari semua pemangku lintas sektor ya, dari Pak Camat, kemudian Kapolsek dan Ramil, kepala desa, kader-kader, PKK, semuanya tersebut mereka mau bersinergi dan mendukung program prioritas nasional. Ada 5 program di dalamnya, bisa dibuatkan lampiran bunyinya adalah komitmen dari lintas sektor yang ditandatangani oleh beliau. Oke, ini untuk program TB. Saya akan beralih selanjutnya ke program PTM. Jadi programmernya. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Yuli. Oke, saya tutup stop share. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.